Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Oke, apakah sudah siap untuk belajar batik bersama Ibu? Oke, nah, anak-anak semua, coba kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin, yang batik. Ya, kita kemarin belajar tentang kain batik dan aplikasinya di rumah dan di tempat khusus. Lalu kita kemarin juga belajar tentang warna, motif, dan pola batik. Oke, sebelumnya kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak semua, kita perkenalan diri lagi ya. Nama Ibu Salsa. Ini Ibu juga tinggal di Bantul dan berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Kemarin sudah Ibu tunjukkan ya, tapi ini Ibu akan mengulang lagi terkait perkenalan. Mudah-mudahan kita segera bertemu ya anak-anak. Oke, anak-anak semua, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kemarin di poin nomor 1, ini kita sudah belajar di minggu kemarin. Di poin nomor 2, yaitu warna, motif, dan pola batik, kita juga sudah belajar. Sehingga sekarang kita akan belajar tentang jenis batik dan fungsi batik. Nah, jenis-jenis batik ada berapa? Yang pertama ada batik tulis, batik cap, batik printing, batik kombinasi, batik jemputan, dan kain bermotif batik. Wah, apa ya pengertiannya itu? Kok semuanya mirip-mirip semua ya kira-kira ya? Oke, kita akan belajar tentang ini semua anak-anak. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang batik tulis. Nah, batik tulis itu dibuat dengan cara menggunakan canting. Canting itu apa sih? Nah, canting itu ini ada contoh gambarnya. Dan pembuatan batik tradisional itu memakan waktu yang lama, yaitu 3 sampai 6 bulan. Tujuannya agar hasilnya itu bagus dan bermutu. Dan biasanya batik tulis itu harganya mahal. Nah, ini contoh dari batik tulis. Oke, sekarang alat dan bahan pembuatan batik. Yang pertama kain. Nah, kain yang biasanya digunakan untuk membatik itu adalah kain mori, kain sutra, dan lain sebagainya. Ini di sini Ibu menunjukkan kain mori. Warnanya putih ya. Lalu yang kedua ada canting. Canting itu adalah alat yang digunakan untuk membatik. Ini contoh gambarnya. Lalu yang ketiga ada lilin atau malam. Ini gambarnya. Nah, lilin atau malam ini adalah bahan utama yang digunakan untuk membatik. Lalu yang keempat, pewarna. Nah, biasanya kan kalau batik itu ada warna-warnanya ya. Warnanya macam-macam. Jadi biasanya digunakan pewarna untuk mewarnai batik. Nih, ada warna apa aja itu? Ada warna pink, hijau, ungu, oranye, kuning, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang bahan pewarna batik. Wah, tadi kan Ibu sudah melihatkan gambar tentang warna-warna yang digunakan untuk membatik. Nah, itu tuh biasanya memakai warna yang dari pabrik. Tetapi selain itu bisa digunakan warna alami untuk mewarnai batik. Contohnya seperti apa ya? Yuk kita lihat ya. Contohnya seperti ini apa? Namanya kunyit. Nah, seperti gambarnya, nah dia itu menghasilkan warna kuning. Warna apa anak-anak? Warna kuning ya.
Lanjut. Nah, ini pohon apa ini? Nah, ini namanya daun nila. Daun nila itu menghasilkan warna biru. Oke. Selanjutnya ini ada daun suci. Daun suci itu menghasilkan warna hijau. Oke, lanjut lagi. Ini yang terakhir ada kulit akar pace. Pace itu arti lainnya mengkudu, menghasilkan warna merah. Nah, itu semua merupakan pewarna alam karena gambar-gambar yang Ibu tampilkan di sini itu dari alam, bukan dari sintetis atau pewarna buatan. Begitu anak-anak. Lanjut ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang batik cap. Nah, batik cap itu adalah batik yang proses pembatikannya menggunakan canting cap. Nah, bedanya apa sih sama yang tadi batik tulis? Kalau batik tulis tadi itu dia menggunakan canting yang kayu ya, yang kecil itu tadi. Tapi kalau canting cap itu nih seperti ini. Dia itu nanti tekniknya ditekan-tekan di kainnya. Canting cap itu digunakan untuk mempercepat pengerjaan batik karena tidak perlu melukis atau mencanting satu persatu. Namun, canting cap yang telah bergambar motif tinggal dimasukkan ke dalam cairan malam dan dicapkan ke kain. Oke, nih selanjutnya ada alat dan bahan pembuatan batik cap. Kira-kira beda apa sama ya dengan batik tulis tadi alatnya? Kain. Wih, ternyata sama ya. Jadi untuk kainnya juga sama. Bisa menggunakan kain mori, kain sutra, atau lain sebagainya. Oke, di sini ada pewarna. Pewarnanya juga sama. Biasanya digunakan pewarna sintetis atau pewarna buatan. Lalu, yang ketiga ada canting cap. Canting cap itu seperti apa contohnya ya? Nih, di sini ada berapa canting capnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 canting cap dan masing-masing itu mempunyai motif yang beragam. Jadi nanti penggunaannya tinggal mencelupkan saja ke malam, lalu dipindahkan atau ditekankan ke kainnya, begitu anak-anak. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada batik printing. Batik printing itu dibuat dengan disablon. Nah, contohnya adalah apa ini? Seragam sekolah. Biasanya itu kan ada batik ya. Seperti anak-anak juga nih misalnya di sekolah dapat batik dari sekolah itu termasuknya batik printing karena dibuat dengan disablon. Dan pembuatan batik printing itu lebih cepat. Dan corak batik printing itu lebih bervariasi. Bervariasi itu artinya bermacam-macam motifnya. Dan biasanya itu harganya juga lebih murah. Oke, lanjut ya. Ada batik kombinasi. Nah, apa itu batik kombinasi? Itu adalah batik yang dibuat dengan cara ditulis dan dicap. Caranya yaitu kain dicap lilin batik, lalu kain ditambahi isen-isen dan penyempurnaan motif secara tulis tangan. Nah, biasanya juga motifnya itu yang bervariasi, berkembang pesat, sehingga harganya itu juga lebih murah dan tampilannya sangat bagus. Jadi pengertian kombinasi adalah batik yang memadu padankan antara batik dengan cara ditulis dan dicap. Selanjutnya ada batik jumputan. Batik yang dibuat tidak memakai malam. Batik jumputan itu menggunakan ikatan tali sebagai penghalang warna. Nah, di sebelah kiri ini adalah contohnya, ada talinya. Lalu ini ada contoh dari batik jumputan. Ini kan motifnya motifnya cantik ya, karena dibantu oleh ikatan tali. Gitu anak-anak.
gitu. Oke, lanjut. Ada kain bermotif batik. Nah, kain bermotif batik itu bukanlah kain batik, tetapi kain tekstil bermotif batik. Dan kain itu tidak dibuat menggunakan malam, tetapi diproses menggunakan mesin di pabrik. Ini contohnya ya, gambarnya. Oke, fungsi batik. Yang pertama, batik sebagai bahan sandang. Bahan sandang itu apa, Bu Guru? Bahan sandang itu adalah pakaian. Nah, yang pertama ada pakaian upacara adat. Lalu yang kedua ada pakaian dinas. Biasanya ada batik kan? Lalu ada seragam sekolah, seperti contoh tadi. Lalu yang terakhir ada pakaian sehari-hari. Biasanya itu kayak daster, pakaian anak-anak, kaos, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, batik sebagai benda kerajinan. Nah, sekarang kan sudah semakin berkembang ya, zamannya sudah semakin maju. Jadi selain digunakan sebagai bahan sandang, batik itu juga digunakan sebagai benda kerajinan. Misalnya batik itu dibuat nampan, atau nampannya itu motif batik, lalu tempat tisunya motif batik, lalu sarung bantal motif batik, spray motif batik. Itu termasuk ke dalam fungsi batik sebagai benda kerajinan. Nah, sampai saat ini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Nanti misalnya mau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan saja ya di grup ya. Oke, nah sudah selesai anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat, dan silakan cek tugasnya untuk hari ini ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semua anak-anak.